mengembangkan soft skill mereka. Dan di sini adalah tempat yang sangat berguna supaya nantinya di pekerjaan-pekerjaan yang ada di masa depan ini soft skill adalah hal utama yang harus kita miliki. Jadi di sini BEMU melatih kita yang terutama adalah soft skill. Jadi sekian, terima kasih. Baik, terima kasih atas kesimpulan telah diberikan oleh calon nomor 1. Selanjutnya dipersilakan untuk calon nomor 2 untuk menyampaikan kesimpulannya dalam 1 menit. Waktu dan tempat dipersilahkan. Halo, iya. Jadi kalau kesimpulan saya sebagai kontra, BEMU nggak cuma fungsinya buat melatih soft skill aja. BEMU ada fungsi-fungsi lainnya, ada tujuan-tujuan lainnya, ada goals-goals lainnya selain soft skill. Dan dari yang saya udah sampaikan sebelumnya itu contohnya kayak ya untuk mengenalkan BEMU pada orang-orang luar, misalnya dari BEMU lain atau dari anak-anak SMA yang punya ide dan sebagainya di sosial media itu. Terima kasih. Baik, terima kasih atas penyampaian kesimpulan yang telah diberikan oleh kedua calon. Selanjutnya kita akan berlanjut ke dalam sesi 2, ke pertanyaan kedua. Di pertanyaan kedua ini, saya akan membagi calon nomor urut 1 akan sebagai pihak kontra dan calon nomor urut 2 akan sebagai pihak pro. Pernyataan yang akan saya sebutkan ini merupakan pertanyaan yang berasal dari petinggi. Pernyataan tersebut pernyataannya adalah BEMU Macung belum terkenal di luar. Belum terkenal di luar Macung. Silakan sebagai pihak pro dapat memberikan argumen-argumen yang mendukung pernyataan ini dan pihak kontra dapat memberikan argumen-argumen yang dapat menepis pernyataan ini atau memberikan argumen yang melawan dari pernyataan ini. Apakah pernyataan yang telah saya bacakan sudah jelas? Bisa diulangi sekali lagi? Baik, akan saya ulangi kembali. Pernyataannya adalah BEMU Macung belum terkenal di luar Macung. Dan sebagai pihak pro, calon ketua harus memberikan argumen-argumen yang mendukung pernyataan ini. Dan untuk pihak kontra harus memberikan argumen-argumen yang melawan atau menepis pernyataan ini. Baik, apakah sudah jelas? Baik, selanjutnya dipersilakan untuk calon nomor 2 terlebih dahulu menjawab pernyataan ini dan menyampaikan pendapatnya dalam waktu 3 menit dengan pembagian 30 detik untuk maksimal 30 detik untuk berpikir dan sisanya untuk menjawab. Waktu dan tempat dipersilahkan. Silakan calon nomor 2 untuk menjawab. Oke, aku sebagai pro ya. Ya. BEMU belum terkenal di masyarakat luar. Saya setuju karena kalau dilihat dari apa ya, mungkin dari followersnya Instagramnya BEMU itu ya, itu kalau dibandingin sama universitas lain masih juga kurang. Terus juga bisa dibilang apa ya, karena mungkin kalau dibandingin sama universitas negeri gitu, biasanya universitas swasta itu masih kurang
dapat namanya sih kalau menurut saya. Jadi makanya dari itu saya merasa kalau emang bener BEM-nya Universitas Macung ini masih kurang terkenal, kurang populer. Sekian. Baik, terima kasih atas jawaban yang telah diberikan oleh calon nomor 2. Mungkin calon nomor 2 dapat memberikan seperti apa solusinya apa solusi dari ini, dari apa penyebab Macung tidak terkenal, BEM Macung belum terkenal, dan apa solusi untuk itu. Solusinya ya? Ya, solusi Biar dari masalah ini. Oke. Kalau dari aku sih mungkin solusinya banyak-banyakin kolaborasi sama BEMU universitas lainnya mungkin ya. Kan dari itu kan setidaknya BEMU universitas lain itu jadi setidaknya tahu kita, terus ya mungkin bisa yang dari followersnya universitas lain itu jadi juga tahu, oh ada toh yang namanya Macung nih, ada toh namanya BEMU Macung nih. Gitu. Baik, terima kasih atas penjabaran lebih lanjut dari calon nomor 2 yang mengatakan bahwa BEMU Macung memang belum terkenal di luar Macung, dan penyebabnya adalah karena Macung sendiri merupakan universitas swasta yang kalah pamor dengan universitas negeri, dan solusi yang diberikan oleh calon nomor 2 adalah dengan memperbanyak kolaborasi dengan BEMU di universitas lain. Selanjutnya kita akan dipersilahkan untuk calon nomor 1 memberikan pendapatnya sebagai dalam sudut pandang kontra. Waktu dan tempat dipersilahkan. Jadi saya pihak kontra, yaitu BEMU Macung ini menurut saya sudah terkenal di luar Macung. Nah, di sini saya berkata seperti itu karena contohnya dari apa yang kita sering lakukan, mungkin beberapa dari kalian yang nggak tahu, kita pernah studi banding dengan UPH Surabaya. Nah, itu salah satu yang membuat bahwa kita masih dipandang sebagai BEMU Macung ini dan sudah dilihat dari universitas-universitas lain sih. Jadi sekian, terima kasih. Baik, terima kasih atas jawaban dari calon nomor 1. Mungkin dapat dijelaskan lebih lagi tentang bagaimana sih seperti apa terkenalnya BEMU Macung itu, dan apa yang membuat BEMU Macung terkenal. Seperti itu. Waktu dan tempat dipersilahkan. Mungkin dari skala terkenalnya saya nggak tahu ya seberapa terkenalnya, cuman seringkali kalau kita lihat dari Instagram dan lain-lainnya, banyak universitas tetap minta ke BEMU Macung ini sendiri untuk kita nge-sharekan, kita nge-floorkan sesuatu acara yang mereka miliki. Jadi di situ salah satu yang saya tangkap bahwa di situ BEMU Macung ini masih terkenal. Jadi menurut saya itu salah satu tanda-tanda terkenal karena masih dibutuhkan dan banyak yang membutuhkannya lebih tepatnya dari universitas-universitas lain. Ya, terima kasih atas penjelasan lebih lanjut, dan mungkin bisa dijelaskan kembali apa yang membuat BEMU Macung terkenal? Hal apa yang membuat BEMU Macung sendiri terkenal? Ya. Faktor-faktornya. Terima kasih. Waktu tempat dipersilahkan. Kalau dari faktor-faktornya mungkin aku kurang paham ya, tapi di sini BEMU Macung terkenal karena salah satunya adalah universitas di Malang yang sudah lama. Jadi terus juga bisa sebagai patokan bahwa BEMU-nya udah berpengalaman yang cukup lama juga, sehingga banyak universitas yang lebih
beranggapan bahwa kita bagus sih dan terkenal juga karena sudah lama dari pihak universitasnya sudah lama dan BEMU sudah berjalan cukup lama. Jadi dari pengalaman itu aja sih faktor-faktor mungkin. Baik, terima kasih atas penjelasan yang diberikan. Yang saya ambil dari penjelasan dari calon nomor 1 adalah BEMU Macung adalah BEMU yang sudah cukup terkenal. Kita dapat melihatnya dari banyaknya pihak yang ingin mengeflorkan acara mereka melalui BEMU Macung. Dan alasan kenapa BEMU Macung dapat terkenal adalah mungkin yang disebutkan oleh calon nomor 1 adalah karena Macung sendiri sudah termasuk universitas yang sudah cukup lama berdiri di Malang, sehingga memiliki BEMU yang berpengalaman sehingga dapat dikenal di luar Macung. Baik, begitu pendapat dari calon nomor 1. Sebagai pihak kontra, calon nomor 2 silakan untuk memberikan sanggahan atau beberapa pendapat untuk pernyataan yang telah disampaikan oleh calon nomor 1. Waktu dan tempat dipersilahkan. Halo, ya. Ini saya kesannya jadi jelekin universitas saya sendiri sih, cuma ya gimana ya, kalau menurut saya BEMU Macung belum terkenal itu ya dari universitasnya sendiri juga masih belum dapat nama juga seperti universitas negeri lainnya, masih ya masih belum dapat nama lah intinya gitu. Dan kalau misalnya universitasnya sendiri masih belum dapat nama, gimana organisasinya bisa dapat nama juga gitu loh, menurut aku agak susah juga itu sih. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk tanggapan yang telah diberikan oleh calon nomor 2 yang mengatakan bahwa jika univ Macung sendiri belum terkenal, bagaimana organisasi LK di dalamnya seperti contohnya BEMU dapat dikenal. Perlu saya ingatkan kembali, mungkin bisa lebih berfokus pada BEMU itu sendiri, tidak jangan hindari mengungkit universitas seperti itu. Dan untuk calon nomor 1 dapat memberikan tanggapan terhadap apa yang sudah disampaikan oleh calon nomor 2. Oke, tanggapan yang dari nomor 1 tadi adalah tentang universitasnya ya. Tapi menurutku di Universitas Macung ini adalah universitas swasta yang menurut saya terbaik di Malang. Jadi dengan terbaik ini kasarannya BEMU-nya juga pasti, BPMU, BEMU dan lain-lainnya juga pasti sudah cukup baik kan. Karena kalau dibilang yang terbaik di Malang, jadi dari kualitas BEMU-nya itu pasti udah terkenal juga karena universitas sudah baik dan sudah lama itu aja sih. Menurutku lama itu yang paling penting karena pengalaman yang tidak bisa mengkhianati hasil. Baik, terima kasih untuk pernyataan yang telah disampaikan oleh calon nomor 1 yang mengatakan bahwa BEMU sendiri sudah berumur cukup lama sehingga memiliki banyak pengalaman dalam perusahaan eksekutif terutama, sehingga dapat dipercaya dan dikenal oleh pihak luar Macung. Dipersilahkan untuk calon nomor 2 dapat memberikan sanggahan atau pendapat dari pernyataan telah disampaikan oleh calon nomor 1. Waktu dan tempat dipersilahkan. Bisa diulangi? Terima kasih untuk pernyataan yang telah calon 1 sebutkan, Pak Felix menyebutkan. Selanjutnya dipersilakan untuk calon nomor 2, Gabriela Kristik, untuk menanggapi pernyataan telah disebutkan
telah disampaikan oleh calon nomor 1 Felix. Dipersilakan untuk Gabriela Christie menanggapi. Waktu dan tempat dipersilakan. Iya, saya sebenarnya saya minta maaf ya tadi nyangkut univ. Saya nggak bermaksud jelek, cuma univ Macung bagus sebenarnya. Cuma ya gitu, saya nggak bermaksud, saya minta maaf. Kalau menyangga dari Felix sih, gimana ya? Saya tetap bersikeras bisa bilang kalau misalnya BEM Universitas Macung itu masih ya bagus, sebenarnya bagus, sudah memberikan yang terbaik yang mereka bisa, cuma masih kalah saing sama BEM universitas lainnya. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk tanggapan yang telah diberikan oleh calon nomor 2 yang mengatakan bahwa BEM Universitas Macung masih dikatakan kalah dari BEM universitas lainnya. Dan terima kasih untuk kesimpulan untuk seluruh sanggahan-sanggahan maupun pernyataan-pernyataan yang telah disampaikan oleh kedua calon. Selanjutnya dipersilakan untuk kedua calon menyampaikan kesimpulan dari seluruh pernyataan-pernyataan yang telah diberikan pada sesi ini dari masing-masing calon sendiri, dan penyampaian kesimpulan ini diberikan waktu selama 1 menit. Waktu dan tempat dipersilakan dimulai dari calon nomor urut 2. Terlebih dahulu, Gabriela Christie. Waktu dan tempat dipersilakan. Oke, kesimpulan saya, menurut saya BEM Universitas Macung itu cukup terkenal, udah lumayan terkenal lah. Tapi setidaknya cuma masih di Malang kalau menurut saya. Jadi belum dari yang luas, untuk sisi luas mungkin masih belum. Karena ya melihat dari beberapa dari nggak usah jauh-jauh deh, Instagramnya aja gitu, itu masih kurang. Ya, sekian. Terima kasih. Baik, terima kasih atas kesimpulan telah diberikan oleh calon nomor 2. Selanjutnya dipersilakan untuk calon nomor 1 memberikan kesimpulan dari seluruh pernyataan yang sudah calon nomor urut 1 sampaikan sendiri. Waktu dan tempat dipersilahkan. Kalau dari aku sendiri, aku cukup setuju dengan Gabriela bahwa mengatakan bahwa BEM ini sudah cukup terkenal di area Malang. Nah, di Malang ini menurutku BEM Macung ini salah satu yang menurutku juga terkenal dari pihak swasta gitu. Dan ini mungkin nggak bisa dipungkiri, banyak juga universitas yang masih mungkin belum punya BEM yang saya tahu. Nah, jadi mungkin saya nggak bisa ngomong merek di sini, tapi maksudnya di sini Macung punya BEM itu adalah suatu yang prestasi dibandingkan banyak kampus yang masih belum punya BEM, dan ini termasuk yang bisa dianggap Macung terkenalnya adalah BEM dan BPM-nya. Di sekian dari aku, makasih. Baik, terima kasih atas kesimpulan telah diberikan oleh kedua calon. Untuk selanjutnya, debat pada malam hari ini sudah berjalan dengan sangat baik, dan perlu diingatkan lagi, tujuan dalam debat ini bukan untuk saling menjatuhkan, tapi untuk para warga Universitas Macung dapat mengenal lebih baik calon ketua BEMU yang akan mereka
voting nanti. Dan untuk selanjutnya kita dipersilakan untuk petinggi jika ada pertanyaan atau sanggahan dari pernyataan-pernyataan yang telah diucapkan oleh kedua calon, mungkin dapat disampaikan sekarang. Dipersilakan untuk Bapak Felix Satwindu. Waktu dan tempat dipersilakan. Baik, mungkin kita dapat mendengarkan pertanyaan lagi atau sanggahan atau tanggapan dari para panelis terlebih dahulu. Apakah para panelis memiliki sanggahan? Waktu dan tempat dipersilahkan. Oke, baik. Apakah suara saya udah terdengar jelas? Oke, baik. Terima kasih moderator dan juga terima kasih untuk Gaby dan juga Felix sebagai calon 1 dan calon 2. Dari pemaparan pernyataan maupun pertanyaan dari soal debat yang sudah disusun oleh panelis, Gaby dan Felix sudah menjawabnya dengan baik. Kami mengucapkan terima kasih untuk partisipasinya. Di sini saya ingin menanyakan satu hal kepada Felix dan juga Gaby. Jadi untuk keduanya, menurut Felix dan Gaby, BEMU sebagai badan eksekutif mahasiswa tingkat universitas, apakah selalu melulu berkaitan tentang proker atau kegiatan? Itu yang ingin saya tanyakan pertama. Lalu yang kedua, Gaby dan juga Felix sudah satu periode ya, hampir dua periode untuk di nantinya. Nah, bisa disampaikan menurut pandangan dari Gaby dan juga Felix, BEMU dari seluruh divisi yang ada di BEM Macung, saya nggak meminta untuk disebutkan satu-satu, tapi universalnya aja, apa potensi dan apa suatu hal yang dapat dikembangkan dalam internal BEMU ini sendiri, di mana hal tersebut sesuai dengan visi dan juga misi teman-teman. Itu 2 pertanyaan dari saya. Terima kasih, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih atas pertanyaan yang telah diberikan dari pihak panelis. Saya akan mengulangi lagi pertanyaan-pertanyaan dari pihak panelis. Yang pertama, apakah BEMU hanya melulu proker, hanya soal proker? Yang kedua, apakah para calon memiliki pandangan potensi apa yang dapat dikembangkan dari BEMU sendiri, dari seluruh divisi BEMU yang sesuai dengan visi dan misi dari masing-masing calon. Waktu dan tempat saya persilakan dimulai dari calon nomor urut 1. Dipersilakan Felix Wijaya Santoso. Oke, kalau dari saya yang pertanyaan pertama, ya, semua segala acara itu selalu di program menurut saya itu benar. Jadi di BEM ini hanya segala acara yang dimiliki oleh kampus, jadi segala program kerja yang ada di sini semuanya itu dilaksanakan oleh BEMU. Jadi di sini menurut saya BEMU adalah tugasnya untuk segala program kerja yang ada. Nah, untuk pertanyaan nomor 2, dari potensi yang dapat dikembangkan itu menurutku dari yang tadi bahas tentang soft skill, mungkin beberapa yang tadi dikatakan bahwa ada yang kayak R&D dan lain-lainnya masih belum mendapatkan pengalaman yang secara keseluruhan. Jadi di sini
potensi yang dapat dikembangkan dari BEM sendiri sih, aku berharapnya adalah semua anak dari BEM ini mendapatkan pengalaman yang sama semua sih. Jadi kayak bisa berlatih tentang soft skill-nya mereka dan lain-lainnya seperti itu. Jadi sekian. Baik, terima kasih atas jawaban dari calon nomor 1 yang mengatakan bahwa BEMU memang hanya mengurus proker-proker yang ada di universitas. Dan untuk pertanyaan kedua, calon nomor 1 menjawab bahwa potensi yang dapat dikembangkan di BEM adalah ia ingin semua divisi BEMU, semua anggota divisi BEMU bisa mendapatkan pengalaman yang sama, bukan hanya di satu divisi mendapatkan pengalaman lebih dan satu divisi mendapatkan pengalaman yang kurang. Baik, apakah ada tanggapan atau sanggahan dari pihak penulis terlebih dahulu? Apakah cukup jelas jawaban yang diberikan? Terima kasih. Baik, terima kasih moderator. Kalau dari saya sudah cukup, mungkin bisa ke calonnya nomor 2 untuk menjawab pertanyaan dari kami. Terima kasih. Baik, terima kasih. Untuk nomor selanjutnya, untuk calon nomor 2, saya akan mengulangi lagi pertanyaan yang telah diberikan oleh pihak panelis. Pihak panelis menanyakan apakah BEMU hanya melulu proker, dan apakah Anda memiliki pandangan tentang potensi apa yang bisa dikembangkan oleh BEMU dari seluruh divisi yang ada, yang sesuai dengan visi dan misi Anda sendiri. Waktu dan tempat dipersilahkan. Halo ya, jadi saya mau menjawab pertanyaan pertama tadi, yaitu kayak yang disampaikan sama Kak Rido, apakah BEMU melulu soal poker? Jawaban saya ya dan tidak. Ya, karena memang BEMU itu setiap divisinya wajib untuk menjalankan poker-poker. Tapi jawaban saya tidak itu karena dari poker-pokernya sendiri itu kan fungsinya memang untuk mewujudkan visi misinya BEMU sendiri gitu. Jadi lebih dari proker-prokernya itu bisa mengembangkan dan mewujudkan visi dan misi dari BEMU itu sendiri. Kalau menjawab yang soal kedua ya, yaitu yang apa yang bisa dikembangkan dari BEMU, kalau menurut saya sih semuanya bisa dikembangkan sih, dari semua divisinya bisa dikembangkan, mulai dari divisi saya sendiri professional skills, lalu ada humanistic skill dan sebagainya itu bisa dikembangkan, punya potensinya masing-masing untuk lebih bersinar, mungkin seperti itu. Terima kasih. Mungkin dari KGB dapat menjelaskan lebih rinci seperti potensi apa, seperti jawaban dari calon nomor 1 yang mengatakan potensi untuk berbagi pengalaman yang sama antar divisi. Seperti jawaban seperti itu mungkin dapat diberikan oleh calon nomor 2. Ya. Waktu dan tempat dipersilahkan. Contoh konkret potensi yang ingin dikembangkan. Terima kasih. Ya, terima kasih. Mungkin nggak jauh beda sama yang jawabannya Felix ya. Dengan mungkin potensinya tuh bisa saling sharing juga apa yang mereka udah rasain, dan mungkin bisa saling membantu juga dari share-share itu. Misalnya kan nggak melulu cuma aku harus stick di divisiku ini, kerjaanku cuma ini saja, enggak, tapi mungkin bisa dari yang divisi lain, anggota lain itu bisa membantu juga kalau misalnya memang lebih superior dengan kerjaannya gitu, mungkin bisa membantu begitu. Terima kasih. Baik, terima kasih atas jawaban dari calon nomor 2. Yang dapat saya simpulkan dari jawaban calon nomor 2 adalah BEMU ya dan tidak hanya soal poker, karena menurutnya ya karena BEMU sendiri emang harus melakukan semua proker tersebut, dan akan tetapi dalam proker tersebut
ada tujuan untuk mencapai visi dan misi dari BEMU itu sendiri. Yang kedua, jawabannya adalah hampir sama dengan calon nomor 1, yaitu dapat bagi pengalaman, akan tetapi di jawaban calon nomor 2 juga ingin agar potensi yang dikembangkan adalah saling membantu antar divisi BEMU. Untuk para panelis, apakah sudah cukup atau belum? Waktu dan tempat dipersilakan. Baik, saya rasa kedua jawaban dari calon sudah sesuai dengan apa yang kami inginkan jawabannya. Mungkin bisa lanjut ke panelis yang lain kalau masih ada pertanyaan. Terima kasih. Oke, aku ada pertanyaan. Apakah boleh, moderator? Baik, waktu dan tempat dipersilahkan. Baik, terima kasih moderator atas waktu dan tempatnya. Selamat malam Felix dan Gaby. Di sini aku sebagai panelis ingin bertanya ke kalian. Aku mau tanya tentang perihal BEMU sebagai lembaga eksekutif mahasiswa, menjaga dan menjamin fungsi lembaga kemahasiswaan dalam mengembangkan soft skill mahasiswa. Nah, menurut kalian, dalam divisi R&D dan Exco sendiri, itu dibutuhkan tidak? Kalau misalnya dibutuhkan, kalian akan membawa Exco dan R&D ini di periode ke depan seperti apa? Dan jika tidak, alasannya kenapa? Berdasarkan pernyataan yang sudah saya bacakan tadi. Terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaan yang telah diberikan oleh panelis. Pertanyaan dari panelis adalah seperti BEMU sebagai LK eksekutif di Macung adalah bertugas untuk merupakan perwakilan dari mahasiswa yang berguna untuk menampung dan menyalurkan aspirasi mahasiswa dan mengkoordinasikan kegiatan dari mahasiswa. Lalu ia menyebutkan bagaimana tentang divisi R&D dan apakah di divisi tersebut diperlukan hal ini atau tidak, dan Anda sendiri, dan pertanyaan keduanya adalah bagaimana Anda akan membawa kedua divisi ini, divisi yang sudah disebutkan oleh panelis, untuk kedepannya. Dipersilakan calon nomor urut 1 untuk menjawab terlebih dahulu. Waktu dan tempat dipersilakan. Mungkin dari pertanyaan adalah menjaga dan menjamin fungsi lembaga kemahasiswaan dalam menjawab perkembangan soft skill mahasiswa. Salah satunya adalah dari bidang Exco dan R&D ya. Oke, jadi menurut saya kalau dari soft skill dari Exco sendiri itu masih digunakan, di mana di sini kita sering membahas rapat antara ketua MP dan lain-lainnya. Jadi soft skill di sini masih digunakan untuk bagaimana jadi perantara. Sedangkan kalau dari R&D sendiri, dari segi soft skill-nya menurut saya masih kurang mendapatkan di mana kita bisa mendapatkan soft skill dari R&D. Jadi kurang mendapatkan ini dalam hal dari manfaatnya R&D ini sendiri ya, karena menurut saya masih belum begitu terlihat bermanfaat selama ini. Jadi kalau untuk kedepannya dari R&D ini sendiri, saya masih ragu untuk melihat R&D ini bagaimana untuk berikutnya, masih diperlukan atau tidak, karena saya tidak memegang hal itu, jadi saya tidak tahu. Kalau dari Exco sendiri, saya untuk kedepannya melatih soft skill ini udah terlihat ini adalah hal yang melatih soft skill, cuman di sini adalah hal yang susah bagi ketua Exco nantinya, karena
mungkin kurangnya wawasan dari ketua Exco nantinya, karena bisa dibilang adalah maba yang baru, jadi baru semester 3. Jadi mereka kurangnya pengalaman dari lembaga kemahasiswaan yang ada. Jadi untuk topik yang dibahas mungkin lebih bisa collab dengan BPMU dan BPMF ya. Jadi mungkin untuk kedepannya seperti itu aja sih. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk jawaban dari calon nomor 1. Dipersilakan untuk panelis, Oki Handi selaku panelis yang bertanya, apakah merasa sudah cukup untuk jawaban dari calon nomor 1? Mau tanya lagi. Untuk kedepannya itu kan kolaborasi dengan BPMU. Nah, untuk kolaborasi sendiri itu kamu udah memikirkan belum hak wewenang dari BPMU, lalu dari BEM sendiri, dan untuk pembahasan Exco kedepannya? Terima kasih. Untuk dari hak dan wewenang ini masih belum kupikiran dari jauh, tapi lebih ke arah membantu dari setiap pembahasan yang akan dibahas dari Exco ini, dan juga membantu kayak topik apa yang perlu dibahas seperti itu. Jadi di sini kan dengan adanya BPMU dan BPMF ini lebih berpengalaman dalam organisasi sebelumnya, sehingga mereka setidaknya tahu permasalahan yang sering terjadi. Nah, di sini dengan adanya itu pasti terbantu dengan ketua Exco yang baru nantinya. Baik, terima kasih atas jawabannya. Bagaimana panelis? Apakah sudah cukup? Udah cukup. Baik, terima kasih. Sekarang untuk calon kedua, saya akan mengulangi pertanyaan lagi. Pertanyaannya kembali. Pertanyaannya adalah BEMU sebagai LK eksekutif bertugas memiliki fungsi menjaga pengembangan soft skill dari mahasiswa. Apakah itu dibutuhkan di R&D dan Exco, dan apa pandangan Anda ke depannya untuk kedua divisi ini? Waktu dan tempat dipersilahkan. Oke, menurut saya jadi pengembangan soft skill di R&D sama Exco ya? Benar ya? Oke. Benar. Oke, kalau menurut saya pengembangan diri di R&D dan Exco itu memang benar ada, dan dari R&D dan Exco itu kan anggotanya, panitianya kan belajar untuk mengerjakan job desk-nya mereka dengan menggunakan ya kemampuannya mereka sendiri. Jadi menurut saya itu udah benar. Nah, kalau misalnya untuk mengembangkan kegiatan R&D dan Exco untuk kedepannya itu mungkin ide saya itu bisa dengan saling sharing, saling mengatakan jujur-jujuran aja sih. Kayak ini kurangnya apa nih yang Exco tahun segini. Oh, kurangnya ini. Terus sarannya apa nih biar lebih enak, Exco-nya atau R&D-nya lebih enak gimana? Ya, terus ya udah kayak ya sharing-sharing aja gitu sih menurut aku. Ya, sekian dari saya, terima kasih. Baik, terima kasih untuk jawaban dari calon nomor 2. Untuk dari pihak panelis, Pak Handi selaku panelis yang bertanya, apakah masa sudah cukup dengan jawaban yang diberikan oleh panelis oleh calon nomor 2? Oke, aku mau nambahin lagi, boleh nggak? Boleh. Untuk pertanyaan selanjutnya aku mau tanya, itu berarti cuman bukan inovasi ya, lebih ke arah evaluasi yang apa sekarang lalu diperbaiki. Hanya perbaikan saja, bukan inovasi ya? Iya. Nggak ada inovasi yang lain? Kalau menurut saya sih daripada untuk inovasi lebih dulu, lebih baik benarin dulu yang kurang-kurang sih, baru setelah itu inovasi. Sekian. Baik, terima kasih untuk jawaban dari calon nomor 2. Bagaimana pihak panelis, apakah sudah cukup jawaban diberikan? Terima kasih moderator. Baik, terima kasih untuk pertanyaan yang telah diberikan maupun jawaban yang telah diberikan.
Apakah dari pihak PNS masih ada pertanyaan yang ditanyakan lagi? Baik, kalau begitu, uh, terima kasih saya ucapkan kepada calon kandidat untuk waktunya. Saya ucapkan terima kasih dan juga kepada tim panelis, petinggi, dan juga teman-teman yang bertugas hari ini. Sekali lagi saya tekankan tujuan dari debat ini bukan untuk menjatuhkan, tetapi untuk berpikir kritis dan juga untuk mengenal lebih tentang calon ketua BEMU yang akan kita voting sebagai mahasiswa Macung. Sebelum saya menutup acara pada malam ini, baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Akhir kata, mohon maaf jika ada kesalahan. Saya Johansen Widi mengucapkan selamat malam dan semoga sukses untuk kedua calon dan untuk segala pihak yang telah berkontribusi dalam tempat pada hari ini. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.